Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Dan kita akan berfokus pada materi momen gaya. Materi ini adalah untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Keseimbangan dan dinamika rotasi. Ini adalah bab pertama di kelas 11 di semester 3 ini. Pada bab ini kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama adalah gerak rotasi. Materi ini dasarnya adalah gerak melingkar. Materi sudah pernah didapatkan di kelas 10 semester 1. Gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan. Nanti kita akan bahas tentang gerak berputar, rotasi. Pada bagian yang kedua, kita akan pelajari tentang keseimbangan benda tegar. Untuk yang ketiga adalah titik berat. Inilah 3 bagian yang ada di bab keseimbangan dan dinamika rotasi. Kita akan bahas satu persatu setiap bagian dulu. Pada bagian gerak rotasi, kita akan membahas 3 materi, momen gaya, ini momen gaya atau torsi, kemudian momen inersia dan momentum sudut. Tapi masih ditambah dengan materi penerapan semuanya adalah benda menggelinding. Pada bagian 2, kita membahas tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar ada 2 hal yang penting di sini. Kita tahu bahwa istilah keseimbangan ada di hukum Newton 1 ya. Hukum 1 Newton ini tentang keseimbangan benda. Keseimbangan benda ini berarti ada syaratnya, benda yang seimbang adalah sigma F-nya 0 ya. Sigma F itu jumlah atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, yang kedua yang baru ini, jumlah dari tau, ini membacanya tau ya, huruf Yunani. Yang seperti T ini tau membacanya. Resultan taunya, jumlah momen gayanya atau torsinya sama dengan 0. Nah, inilah keseimbangan dari benda tegar. Kalau hanya benda saja, pada hukum 1 Newton kita sudah membahas tentang resultan gaya yang sama dengan 0. Mungkin di sana ada sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 ya. Nah, di sini ditambahkan dengan sigma tau sama dengan 0. Resultan atau jumlah gaya atau momen gayanya atau torsinya sama dengan 0. Nah, inilah nanti kalau sudah membahas tentang momen gaya. Itulah urutannya. Kemudian
Untuk yang ketiga, titik berat. Titik berat ada dua hal. Titik berat sendiri, titik berat itu nanti ada menentukan titik berat pada benda penggal garis, ya. Kemudian pada benda luasan A, kemudian pada volume benda ruang. Lalu yang kedua adalah titik massa benda. Ya, inilah tadi 3 bagian yang akan kita bahas di bab ini. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan hari ini. Kali ini kita akan bahas tentang momen gaya. Sebelumnya kita ingat dulu pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Ya. Pada saat kita akan membuka pintu, kita akan memegang handle pintu itu. Kita putar gagang pintunya. Nah, pada saat kita putar itu, kita memberikan gaya pada pintu, ya. Nah, dengan memberikan gaya, maka pintu akan terbuka atau akan berputar pada porosnya. Nah, porosnya ini adalah engselnya, engsel dari pintu itu. Nah, sedangkan momen gaya atau torsi, ini sesuatu yang menyebabkan benda berputar atau berrotasi. Jadi, momen gaya atau torsi ini erat hubungannya dengan gaya. Ini torsi atau momen gaya, ini ada definisi yang lain sesuai dengan rumusnya. Ini didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya yang bekerja atau F pada lengan momennya. Ya, sebetulnya materi ini sudah pernah ya di SMP dulu. Kalian ingat tentang ada lengan gaya, gaya kali lengan gaya, begitu ya. Mungkin pada saat membahas tentang pesawat sederhana itu. Ini adalah torsi atau momen gaya. Sedangkan lengan momen atau L atau D, mungkin ada yang menggunakan D, begitu ya. Atau lengan torsi adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus. Jadi di sini ada tegak lurusnya ini ya. Harus tegak lurus. Garis gaya yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini misalnya titik porosnya ini ya. Bautnya ini. Ini mur, kemudian akan dibuka dengan baut. Ini bautnya ya. Atau kunci Inggris gitu. Nah, porosnya di P. Lalu kita kan akan menggerakkan ini ya, ujung sini ke sana. Ini diberi gaya. Nah, dengan demikian setelah diberi gaya karena porosnya di P, titik P ini, maka akan berputar ini. Nah, ke sini. Arah putarnya. Nah, seperti ini. Ini titik porosnya. Setelah diberi gaya ke sana, didorong begitu, bautnya ya bautnya ini ya, kunci Inggrisnya ini di sini, terus akan berputar ke sana. Nah, itu sesuai ini arah panasnya. Nah, sedangkan yang L-nya kita lihat L. Nah, ini L. Ini adalah garis antara titik poros dengan gaya. Jadi jarak antara titik poros dengan gaya. Jarak tegak lurus. Jadi ada kata tegak lurus. Jadi harus ini gayanya dipanjangkan. Nah, ini ke sini. Ini juga dipanjangkan dan tegak lurus. Dengan demikian, garis yang memotong tegak lurus gaya dari poros adalah L. Nah, ini L-nya. Jadi L
dengan F itu tegak lurus. Seperti itu konsepnya. Nah, L adalah R sin theta. Ya, ini ya. R sin theta. Ini tetanya di sini. Theta itu sudut antara bidang datar ini dengan gaya. Ini sudut bertolak belakang ya di sini. Ini L-nya ini adalah R sin theta. Ya, ini kan kalau sin theta ini kan berarti ini sudutnya, ini tegak lurus siku-sikunya ya. Ini kalau kita balik ini Y-nya, ini X-nya, berarti ini R-nya. Berarti kalau sin itu berarti L-nya per R-nya. Sehingga kalau R adalah R sin theta. Ya, perhatikan diingat lagi tentang sin dan cos ya di kelas 10. Nah, tau adalah jarak atau lengan gaya kali gaya. Nah, L-nya R sin theta. Ini R sin theta kali F-nya. Seperti itu. Theta merupakan sudut yang diapit antara vektor dengan vektor posisi R. Ya, F-nya dengan R-nya. Ini garis tegak lurusnya. Ini theta adalah sudut antara F dengan vektor posisinya, arahnya ya, R-nya ke sana. Ini sudutnya. Ya, inilah tentang momen gaya yang simbolnya tau atau torsi dan merupakan hasil kali, tadi mana ya, hasil kali. Hasil kali besar gaya yang bekerja pada lengan momennya, L kali F atau F kali L sama ya. Di buku yang lain mungkin kalian membaca itu D, ada pakai D begitu, tidak apa-apa. D, L, M, apa saja, P juga boleh. Yang penting di sini lengan momennya. Dan lengan momennya ini adalah garis yang dibuat tegak lurus dari titik porosnya terhadap gaya. Jadi gaya dengan L ini saling tegak lurus. Seperti itu anak-anak. Nah, ini memutar baut dengan kunci Inggris tadi ya. Kita lanjutkan yang A. Ini porosnya di sini. Ini murnya di sini. Ini bautnya ya. Kalau diberi gaya ke sana, L-nya 0 karena L itu jarak tegak lurus dari P ke gayanya. Ini tidak bisa dibuat garis tegak lurus, jadi L-nya 0. Taunya juga 0. Ini garis kerja gayanya. Nah, sekarang ini tadi seperti contohnya, kalau gayanya ke sana. Kan berarti membentuk sudut. Ini theta. Dengan demikian, garis kerjanya, garis kerja gaya, atau L-nya di sini, merupakan garis dari P terhadap F. Garis yang memotong tegak lurus. Ini. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini temunya L-nya. Ini adalah lengan momennya. Ya. Jadi ada nilainya ya, F kali L sin theta. Kemudian F kali L, maaf ya, F kali L dan L-nya adalah R sin theta. Karena ini F ini tegak lurus dengan L, jadi F kali L. Nah, sekarang yang C ini F-nya ke sana. Nih, ke atas ya. Bautnya digerakkan ke atas. Jadi, setelah digerakkan ke atas dengan poros P, maka ini bautnya akan bergerak ke sana, berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, kita rasakan kalau mendorong ke sana, dia akan terputar begitu. Ini sudut tetanya. Nah, garis kerjanya kita lihat garis yang memotong tegak lurus dari P terhadap gaya. Jadi ini gayanya ke sana terus dipanjangkan. Nah, terus dari P dibuat garis tegak lurus. Nah, inilah L-nya.
Ya, ini juga momennya, momen apa? Torsinya, momen gayanya ini ya. Ini adalah F kali L-nya. Makanya cari siku-sikunya. Sedangkan L-nya adalah R sin theta. Ini juga F kali L dan L-nya adalah R sin theta. Intinya seperti itu anak-anak. Sekarang arah torsi, karena ada berputar ke searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam, ini kita menggunakan arah putaran ya. Arah putaran, aturan putaran tangan kanan untuk torsi. Kalian pernah melihat yang seperti ini ya. Di SMP itu di kelas berapa? Kalau kelas 3 itu. Kelas 9 ya. Mungkin pernah ada materi tentang medan magnet ya. Medan magnet ini menentukan arah arus dan arah induksi magnetnya itu seperti ini, aturan tangan kanan ya. Jadi tangan mengepal, kemudian ibu jari ke atas. Nah, arah torsinya adalah arah ibu jari dan arah keempat jari, melengkungnya 4 jari ini adalah arah apa ini? Gayanya ya. Keempat jari menandakan arah vektor gaya. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Nah, ini arah F-nya. Ini F ya. Ini arah F ke sana. Ini. Nah, ke sana searah ini 4 jari ya. Kemudian ibu jari ke atas, ini arah torsinya, arah momen gayanya. Dan jika bergerak ke sini ini berarti berlawanan arah dengan jarum jam ya. Berlawanan arah dengan jarum jam, ini arahnya positif. Kita pakai perjanjian seperti itu. Dengan demikian, kalau ibu jarinya ke bawah, kalian letakkan juga, praktekkan ya, ibu jari ke bawah, berarti arahnya ini 4 jarinya berputar ke kanan. Nah, yang ke kanan ini searah jarum jam ini arah torsinya adalah negatif. Ini adalah aturan untuk menentukan arah torsi ya. Nah, pada prakteknya nanti mungkin tidak menggunakan plus dan min. Nanti kalau di kelas 12 itu sudah menghadapi soal-soal atau mungkin soal-soal ujian ya, soal-soal tes-tes yang lain itu biasanya sudah fleksibel, tidak menggunakan plus dan minnya. Tetapi yang penting kalau ada beberapa gaya, manakah momen gayanya, kalau yang searah itu dijumlah, kalau yang berlawanan dikurangkan, seperti itu. Tapi karena kita di kelas 11 berarti kita mempelajari dengan sesuai dasarnya ya. Jadi kita ulang lagi, arah torsi jika berputar, gayanya berputar berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini, maka positif. Ya, arah ibu jarinya ini ke atas, arah torsinya. Sedangkan kebalikannya kita balik. Ya, kalian praktekkan ibu jari ke bawah. Pasti 4 jarinya adalah 4 jarinya itu nah, ke sana ya. Itu kemudian nah, ini arah torsinya, ini arah torsinya min kalau ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, kalian praktekkan sendiri, kita menggunakan konsep ini. Itulah menentukan arah torsi. Ya, karena merupakan besaran vektor, torsi sangat dekat kaitannya dengan arah dalam pengoperasiannya. Hanya terdapat 2 arah bagi torsi, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah ini dibedakan menjadi tanda plus dan tanda min. Arah torsi berkaitan erat dengan arah gaya yang bekerja di lengan torsi, sehingga, ini kurang G anak-anak ya, dalam operasinya arah gaya juga harus dicantumkan.
Catatan, jika masih belum paham, cobalah ambil dan amati baut, kemudian letakkan pada klepnya. Putaran baut merupakan gaya yang diberikan ke kanan atau ke kiri, dan masuk atau keluarnya baut menandakan arah rotasi. Makin kencang atau semakin kendur, kalian akan memahami konsep torsi dengan lebih baik. Ya, kalian bisa berlatih dengan membuka mur gitu ya, menggunakan baut itu. Nah, ini contohnya. Pada saat diberikan gaya ke bawah ini, contohnya adalah gaya yang tegak lurus dengan D atau F kali D. Ini lengannya. Nah, D-nya bisa berubah karena ini berputar gitu. Yang ini juga sama. Ya, tone-nya adalah R kali F, tentu saja. R atau L ya, sama. L adalah R kali P, ini tadi RC-nya itu. Ini juga gayanya kemana? Nah, nanti cari yang tegak lurus. Nah, ini yang warna merah ini yang tegak lurus. Nah, ini terhadap porosnya nanti. Walaupun gayanya miring, nanti dicari yang tegak lurus terhadap porosnya. Itulah torsi atau momen gaya. Seperti itu anak-anak penjelasannya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu contoh soal. Ada batang AB, AB, ini batangnya. Batang AB bebas berputar di titik O. Ini titik O-nya di sini. Tidak tepat di tengah karena jaraknya 1 meter. Di kirinya 2 meter ya. Seperti pada gambar A. Panjang AB 3 meter. Lalu AO 2 meter, OB AB 3 meter, AO 2 meter, dengan demikian OB-nya ini 1 meter. Nah, pada titik A bekerja gaya FA 10 Newton. Nah, di titik A ini ada gaya ke atas 10 Newton. Dan pada titik B ada gaya miring ya, 20 Newton. Tentukan torsi atau momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarnya. Ya, perlu diketahui torsi itu, momen gaya ini atau torsi adalah sebuah vektor. Berarti bisa digabungkan dengan cara vektor. Kalau gayanya bisa digabungkan dengan vektor, kalau torsi hanya di jumlah ya. Torsi itu merupakan besaran skalar, kalau gaya merupakan besaran vektor. Tapi kita bicara torsi, berarti kalau yang ditanyakan torsinya nanti jumlah aljabarnya. Dengan demikian arahnya itu plus minusnya diperhitungkan. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu untuk menghitung ya. Di titik O ini dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu FA dan FB. Sekarang kita lihat torsi di titik A. Nah, ini. Kita tahu torsi adalah gaya kali lengan gaya. Lengan gaya itu jarak yang tegak lurus dengan gaya. Nah, dengan demikian, kalau titik pusat O diberi gaya ke sana, ke atas itu, cenderung akan berputar kemana? Ke sana. Gitu ya. Ini gambarnya. Dia akan berputar ke sana.
kanan, ini muter. Ya, kalau didorong ini kayak buka pintu ya, ini engselnya, kamu dorong pintunya, dia akan ke sana, pintunya akan membuka. Ini akan berputar, batangnya akan berputar ke kanan. Ke kanan itu tadi searah jarum jam adalah negatif ya. Nah, nilainya adalah gaya kali lengan gayanya. Kebetulan ini gayanya lurus, sehingga gayanya 10 Newton, lengan gayanya ini sudah tegak lurus. Ini kali 2 meter, begitu. Nah, sekarang yang B, gayanya miring ya. Kita cari yang lurus terhadap lengannya ini. Nah, dengan demikian, di bab vektor dulu di kelas 10 sudah pernah dibahas tentang uraian vektor ya. Vektor dapat diuraikan. Nah, ini sebuah vektor karena membentuk sudut dapat diuraikan menjadi FBX pada sumbu X dan FBY ini ya. FB sin dan FB cos. Ini sudutnya. Nah, yang kita gunakan adalah yang FB sin. Yang ini yang kita gambar. Di sini tidak usah karena yang diperlukan adalah yang tegak lurus dengan ini lengannya. Pokoknya dicari sikunya, yang siku. Ini di sini. Jadi, ini FB sin. Jika FB-nya 20, sin 30. Jadi, panjangnya ini adalah FB sin 30. 20 Newton sin 30. Nah, L-nya berapa? Nah, L-nya ini lengannya, jarak tegak lurusnya. Kan ini tegak lurus ini. Yang ini kan tegak lurus. Ini juga tegak lurus tadi. Ya, jadi ini 20 sin 30 kali ini. Kemudian arahnya apa? Kalau ini tadi ke kanan, kalau dari pusat O ini diberi dorongan ya, di dorongan ke atas, berarti dia akan berputar ke sana. Perlawanan arah dengan jarum jam. Berarti positif. Ini tadi min 10 kali 2, dan ini plus, berapa ini tadi? 20 sin 30 kali 1. Karena ini plus tadi. Ke sana. Seperti itu, kita lihat angkanya. Nah, untuk menentukan torsi, batang AB dapat digambarkan nilai T positif atau negatifnya. Nilai torsinya maksudnya nih ya, torsi. Torsi itu seperti kayak huruf T gitu. Ya, torsi positif atau negatif dan gaya tegak lurus. Lihat gambarnya tadi, maka torsi di titik O memenuhi min tadi ya, OA kali FA, OB FB sin theta atau min 2 kali 10 kali 1 kali 20 kali setengah, sin 30 itu setengah ya. Jadi ketemunya min 10 Newton meter. Ya, tadi torsi itu gaya kali jarak ya, jadi Newton kali meter. Nah, T0 bernilai negatif. Berarti batang AB akan berotasi, ini T-nya, TO maksudnya ini, TO bukan T0 ya. Di TO ini jumlah momen gayanya di titik O ini nilainya negatif. Ini berarti batang akan berotasi searah jarum jam dengan poros titik O. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini jadi dengan diputar pada titik O ini nilainya adalah min 10 Newton meter. Min itu berarti ke sana. Hasilnya ya. Nah, ini min 10 Newton per meter. Ini akan berotasi searah jarum jam dengan poros di titik O. Ya, anak-anak nanti kalian akan menemui soal-soal semacam ini, tetapi dengan variasi yang bermacam-macam. Intinya, pokoknya itu cari gayanya, lalu L-nya pokoknya cari gaya yang tegak lurus dengan. Jadi gayanya itu dipanjangkan terhadap titik O, cari yang sikunya, tegak lurusnya, begitu. Itu anak-anak, nanti di lain kesempatan kita akan bahas soal-soal yang lebih kompleks lagi ya.
Nah, sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga prokes ya. Terima kasih.